Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Nusantara. Hari ini istimewa karena di podcast ini kita akan bicara belak-belakan. Jadi kita kayaknya gak usah ada tirai ya. Kita mau ngobrol belak-belakan yang mungkin dianggap orang tabu ya untuk dibicarakan. Hari ini kita akan bicara di sini, oke? Iya. Sebelumnya kita kenalkan dulu deh yang ada di sisi saya ini. Kakak Kimi, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Haidir, biasa dipanggil Kimi. Kimi. Ya. Sebelumnya udah pernah diundang juga, Bu? Iya, kita pernah ngobrol soal perempuan. politik ya, perempuan dan politik kemarin. Ya, alhamdulillah diundang lagi sama Bu Eni. Iya. Terima kasih banyak. Banyak bicara. Benar, Bu, karena apa ya, isu-isunya ini sangat penting dan media kreatif juga salah satu wadah untuk aspirasinya anak muda. Amin. Iya. Thank you. Harapannya media kreatif. Kakak silakan yang kakak yang cantik ini memperkenalkan diri. Sebelumnya salam kenal Ibu, aku Baby, biasa dipanggil Baby. Kalau aku lebih ke, ini baru pertama kali ya Bu ya? Iya. Dan kebetulan diajak juga. Diajak sama Kak Kimi, kebetulan. Kalau dari aku sendiri memang dikenal sebagai aktivis perempuan dan memang masih kuliah Ibu. Masih kuliah ya. Benar-benar masih masih ilmunya masih panas ya. Masih Fresh from the open. Oke, kita mau ngobrol kakak tentang masalah yang sedang terjadi di sekitar kita ya. Bukan hanya di Indonesia, ternyata di daerah kita pun sudah banyak kejadian yang perlu kita angkat ya. Mungkin dari Kak Kimi ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan hari ini. Benar, Bu. Hari ini mungkin kita bicara soal isu keperempuanan dan apalagi isu-isu di Kalimantan Timur sendiri, khususnya Samarinda, banyak yang terjadi terkait dengan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Apalagi karena mengingat ini sangat penting kita bicarakan, karena yang pertama juga korban-korban terutama perempuan dan anak masih sangat takut untuk speak up. Dan hari ini kita konten dan membahas dan untuk bisa memberikan pemahaman juga seputar pelecehan seksual maupun kekerasan seksual itu sangat penting dan bahkan sangat urgensi, Bu ya, sangat urgensi untuk kita bahas karena ini berdampak masa depan anak-anak kita, terutama perempuan dan anak itu, karena kita tidak bisa. Kalau Kak Kimi sendiri pengalaman di sekitar, nanti saya juga akan tanya kakak bagaimana sih sebenarnya kenapa kakak concern terhadap perempuan dan anak ini, terutama dalam hal pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Nah, kakak punya nggak sebuah pengalaman yang benar-benar ada di sekitar kakak yang kemudian men-trigger kakak untuk ayo kita harus bangkit? Sebenarnya kalau pengalaman nggak ada sih, Bu. Banyak kan orang yang curhat ke saya, terutama teman-teman perempuan, banyak dari pengalaman juga ya, Iya, pengalaman dari orang lain. Tapi sebenarnya yang bikin saya trigger tuh ini sih, terkait saya itu punya adik perempuan. Saya takut adik perempuan saya itu mengalami seperti itu. Iya. Jadi sebelum itu kejadian, saya harus trigger dan harus aware terhadap isu perempuan. Sebenarnya bukan hanya adik ya, mungkin teman, saudara, kan bisa saja itu kejadian itu menimpa. Apalagi ya mungkin calon istri jangan sampai jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu, bisa saja semua bisa menimpa siapa saja kan. Benar. Itu sih yang kita yang pertama itu tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga harus aware terhadap isu ini.
apalagi kita bicara soal masa depan anak-anak Bu ya. Kita kalau bukan kita tuh siapa lagi tuh yang bisa mengingatkan? Kalau menurut kakak di Samarinda ini gimana? Apakah kejadiannya itu sebenarnya udah urgent banget buat kita? Kalau dari saya pribadi Bu ya, sangat urgent, apalagi yang baru-baru viral ini terkait kasus ada seorang duta kesehatan mental, tapi malah bikin anak, iya di Samarinda, tapi malah bikin mental anak orang terganggu, kan berbanding terbalik itu. Lalu apa itu Pak? Melalui pelecehan verbal sih. Ini kita tidak sebut namanya, mungkin menjadi rahasia umum sudah. Ada lah sih. Iya, iya. Itu yang buat saya tuh lebih trigger lagi. Wah ternyata di lingkup di sekitar kita sendiri ternyata sudah orang dianggap bervalue dan jadi role model, bahkan udah dia mengakui dirinya sebagai duta kesehatan mental tapi malah melakukan hal-hal yang nggak pantas dilakukan. Itu yang membuat saya trigger dan jujur saya marah sebenarnya. Kecewa juga ya. Kakak coba kalau pengalaman kakak sendiri. Ya, kalau pengalaman saya sendiri Bu ya, di luar dari tadi kalau Kak Kimi sama saudaranya ya, kalau saya selain daripada karena saya sendiri perempuan, jadi saya rasa kita sebagai perempuan itu juga harus bersuara, karena kalau bukan kita siapa lagi itu. Tapi memang di lingkup sekeliling saya, bahkan perlu diketahui di organisasi pun, makanya saya di organisasi itu ada program namanya Ruang Amanku, di mana memang kita itu mengusahakan agar lingkup kampus atau lingkup perguruan tinggi yang terhindar dari kasus-kasus kekerasan, bahkan pelecehan seperti itu. Dan aku rasa ini mulai dari langkah kecil. Kita di kampus kita sudah mulai ada gerakan, bahkan gerakan-gerakan kami itu kami coba masuk ke lini-lini yang lebih kecil lagi, lini-lini pendidikan, bahkan hal-hal seperti ini tuh harus kita ajarkan di pendidikan dasar. Nah, itu makanya berani speak up yang penting ya. Karena kita harus kasih edukasi dulu. Kalau misalnya kita tidak disampaikan edukasinya apa saja yang boleh disentuh, apa saja yang tidak. Anak-anak tidak kecil ya, dari kecil, anak tidak mengerti, dan sampai mereka dewasa di umur yang mereka seharusnya sudah bisa menyampaikan, mereka takut. Nah, itu yang coba kita kasih edukasi dari sedini mungkin sampai akhirnya di umur yang memang mereka harusnya mereka berani, itu mereka sudah berani gitu. Iya. Jadi intinya memang harus berani Kak. Karena seperti itu biasanya kejadiannya adalah tentang relasi kuasa. Iya, betul. Mereka biasanya yang merasa tidak berdaya, itulah yang dimanfaatkan. Betul. Makanya rata-rata Bu ya terjadi kalau misalnya di lingkup kampus mungkin itu sudah bukan rahasia lagi, sudah banyak yang tahu. Tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan kuasa, itu memanfaatkan keadaan untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Sering banget terjadi. Bahkan kalau kita mau ekstrim ya, kita melihat yang kenyataan yang ada di sekitar kita, yang seperti di pesantren, pendidikan agama. Yang pendidikan agama saya itu banyak yang terjadi. Mungkin kejadiannya banyak terjadi, tapi masih banyak juga yang ditutupi. Iya. Yang belum berani speak up, dan kalaupun ada yang speak up, karena kalah kekuasaan, betul, akhirnya tertutup. Benar. Nah, akhirnya kita gimana ya Kak? Kalau menanggapi no viral, no justice, gimana Kak? Kalau menurut saya ya Bu ya, ada benernya Bu, no viral, no justice itu karena sekarang kebanyakan kalau misalnya isu itu tidak menjadi viral, itu tidak akan diangkat kasusnya, tidak akan diproses. Nah, kebanyakan seperti itu. Bahkan ini pun dibenarkan. Kemarin itu saya ada seminar kesetaraan gender. Iya, dan itu dibenarkan bahwasannya kalau nggak viral itu tuh nggak diproses itu ada, dan beberapa kasus itu terjadi bahkan di Samarinda. Makanya beberapa kasus ini yang terjadi mungkin ada ya beberapa kasus yang terjadi itu memang viral dulu baru diproses. Ada yang memang dia sudah diproses mungkin tapi prosesnya lamban, itu ada. Jadi kita kayak tumbuh ketidakpercayaan ya. Tumbuh ketidakpercayaan. Bahaya sekali sebenarnya. Kalau kita sudah mulai tidak percaya pada aparat hukum,
Benar. Apalagi yang kita harapkan, ya kan? Walaupun sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri untuk proses-proses itu panjang ya Bu, dan Iya, betul. ada beberapa juga memang korban itu yang Melelahkan ya. iya tidak ingin karena mental mereka akhirnya berpengaruh ke mental Iya, ya Bu. betul, Pertama betul. berpengaruh ke mental, ke lingkungan mereka. Jadi mereka merasa proses itu terlalu panjang, akhirnya berhenti, itu juga ada. Dan tidak bisa dipungkiri juga ya memang proses yang dilewati itu mau tidak mau itu Membuka kembali luka-luka. Benar. Ya. Yang Membuka harusnya kembali cerita. si korban ini melupakan Bu ya, melupakan luka lama, tapi malah dikorek-korek dan mengingat terus. Itu mungkin intinya mengapa kasus-kasus seperti itu akhirnya tenggelam. iya. Oleh kasus-kasus besar lainnya yang juga menyita perhatian publik, ya kan? Seperti Kadang bukan daripada aparat juga yang memang sengaja untuk menenggelamkan kasus. Iya. Tapi kadang memang korbannya sudah mulai lelah Bu, karena mentalnya mereka itu tuh udah mulai terpengaruh gitu Bu. Jadi mereka sendiri yang memilih untuk lebih baik untuk dibuktikan. Karena memang kasus-kasus seperti ini tuh tidak bisa dipungkiri. Mental iya, pendidikan juga terganggu. ada juga sih stigma masyarakat. Ini yang menakutkan juga Kakak, Iya. karena ada sebagian dari masyarakat kita justru selalu menyalahkan atau ada stigma negatif ke perempuan ketika perempuan itu mendapatkan pelecehan. Iya kan? Iya betul. Tidak sedikit sih Bu. Banyak Iya. sih. Ini Iya, karena ya iya, ketahuan aja Bu sebenarnya di media sosial. Yang nggak ketahuan tuh saya yakin tuh banyak sebenarnya Bu. Dan ini juga kita bahas di sini juga supaya apa ya masyarakat ini aware. Sebenarnya seperti gunung es ya. Iya. Mungkin dimulai dari kejadian di dalam rumah, iya kan? Benar-benar. Bahkan di lingkup keluarga Bu. Pengalaman Kakak menangani masalah di dalam rumah Kak. Kemarin itu dari organisasi saya dari Unpol BMKM Unpol itu kebetulan kami ada Kementerian Gender, dan memang Kementerian Gender itu kemarin ikut bersama dari CPPA outing untuk menangani satu kasus, kalau nggak salah di Malangat ya, yang seorang ayah yang melecehkan, sudah kekerasan sih Bu, karena dia sudah menyetujui anaknya. Jadi anaknya itu ada dua, yang satunya itu SMP dan yang satunya SMA, tapi semuanya ini sudah dilecehkan dari SD. Dari SD dan kemarin itu harusnya kami ikut terlibat dalam penanganan kasus ini. Pengawal. Kalau kasus itu juga. Dan Jadi akhirnya gimana Kak? jadi sebenarnya saya nggak pernah jadi diri saya, tapi saya yang mendengar kasusnya saya terluka sekali, karena yang harusnya dalam rumah kita ini merasa aman, Iya. yang harusnya kita dalam Iya. Lalu kemana lagi kita? Iya. mau lari kemana dan mengadu. Saya juga saya sedih karena di dalam rumah saja kita bisa dilecehkan, bisa mendapat perlakuan kekerasan seksual. Terus apa bisa dijamin ketika kita di luar juga kita bisa aman gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang pelecehan dan kejadian-kejadian yang luar biasa itu pasti tidak jauh-jauh terkait dengan butuh pendidikan dan pendidikan yang ada di Samarinda dan juga di Indonesia umumnya ya Kak ya. Kalau Kakak sebagai aktivis merasa pendidikan di Indonesia ini sudah cukup untuk memberikan rasa aman dari orang tua maupun anak-anak, atau ada banyak hal yang perlu kita perbaiki Kak? Sebenarnya banyak sih Bu, terkait dengan pendidikan Bu. Kita bicara dalam konteks pendidikan, bicara pendidikan ini kan Bu, bicara membangun pola pikir ya Pak. Iya. Terus membangun akademik, terus skill, kemampuan, dan salah satu yang penting itu pola pikir ini kan ibaratnya bisa mencegah kekerasan itu Bu. Ibaratnya Iya, betul. oh ternyata ini nggak boleh loh. Nah itu kan dari pendidikan, dari konteks pendidikan itu bisa memberikan pelajaran maupun arahan terhadap lawan jenis. Apalagi kita bicara dalam konteks agama. Dari kecil ya, dari kecil. Dari dalam konteks agama kita udah diatur sebelum menikah itu udah tidak boleh, mungkin dari berpacaran. Terus juga kita bicara soal kekerasan seksual ini kan terkait dengan pendidikan, seharusnya itu memang
pendidikan ini sebagai benteng untuk bisa mencegah maupun meminimalisir kasus-kasus kekerasan ini. Tapi kita lihat pada faktanya, bahkan di lingkungan keluarga sendiri, seperti dibilang Feby tadi, yang notabene kita tuh mikir di keluarga kita tuh aman, ternyata malah nggak aman juga. Terus kita bicara soal kasus di lingkup pesantren yang notabene bicara soal pendidikan agama, yang udah jelas agama itu melarang terkait dengan pelecehan, dan tapi malah dilakuin. Nah, itu yang pertama yang wajib kita gali, itu apa yang menjadi penyebab pemicu. Apakah kita bicara soal nafsu, namanya juga manusia, kita manusia nggak ada yang sempurna kan Bu ya. Tapi kalau kita bicara apa ya, soal pengendalian nafsu dan pola pikir, kalau kita mungkin bicara soal sistem pendidikan kita, apakah sudah memberikan perlindungan, apakah sudah apalagi yang kalau kita melihat sekarang dengan banyak hal yang terjadi di sistem pendidikan kita, ya katanya gratis misalnya, itu kan menjadi salah satu faktor juga ya, akhirnya memicu dampak sosial yang besar. Sebenarnya gini sih Bu, kalau kita bicara sistem pendidikan, apalagi kita lihat sistem pendidikan Indonesia ini yang menurut penilaian saya secara pribadi mengedepankan akademik. Ya, betul. Mengedepankan akademik, dan kedua lebih moral. Nah, kalau saya baca di artikel, di salah satu artikel di Jepang, di situ menerapkan sistem pendidikan moral. Jadi dari umur 6 sampai 7 tahun hingga belasan itu masih bicara soal pendidikan etika, sopan santun, pembentukan karakter. Jadi bagaimana cara menghargai seseorang. Terus kita bicara dengan berkaca dengan pendidikan Indonesia yang mengedepankan sistem akademik. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita lihat dunia ini berputar tuh sesuai kebutuhan, dan kita bicara soal prinsip setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Kalau Kakak Feby mungkin ada pengalaman tentang bagaimana sistem pendidikan di sekitar Kakak Feby ya? Karena kebetulan saya juga salah satu yang mengerti pendidikan ya, terkait pendidikan, dan kebetulan selaras juga sama jenjang karir yang saya tempuh di perkuliahan. Kalau menurut saya pribadi memang cukup tertinggal dari segi pendidikan kita sendiri di Indonesia, dan Indonesia ini merasa untuk mempelajari edukasi terkait dengan edukasi yang terkait dengan pelecehan dan lain-lain, itu mereka merasa itu malah mengajarkan hal yang buruk. Padahal kan enggak. Nah, ini yang sudah kita bangun, mindset yang kita bangun bisa dari sekolah dasar, itu sudah harusnya diajarkan. Karena kalau Tabu ya, itu yang dianggap tabu ya kan? benar, seharusnya ketika SMP, sekolah pertama dan sekolah menengah atas itu tuh mereka sudah harusnya Memahami jadi tentang tidak diri sendiri. bukan dari nol lagi gitu loh. Nah, tapi kesalahannya adalah mereka menganggap pelajaran-pelajaran seperti itu tabu, nggak boleh diajarkan. Takutnya malahan yang tadinya kita harapannya itu edukasi, mereka beranggapan bahwasannya pelajaran itu malahan memberikan dampak yang buruk, padahal sebenarnya tidak. Salah tafsir nggak? Salah tafsir gitu kan. Padahal dengan fokus pembahasan yang sesuai dan penyampaian juga yang memang sesuai pada umurnya, pada stratanya, itu pasti bakal tetap sangat sebenarnya Mbak. Memang kalau di pendidikan Indonesia saat ini, dan kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi itu juga dampak daripada pendidikan yang sedikit merosot kan, karena yang tadinya banyak yang orang-orang di luar sana tuh banyak yang pintar, banyak yang berprestasi, tapi mereka Tidak punya kesempatan ya kayak ya. tapi banyak juga dari yang pintar berprestasi ini banyak orang yang melakukan pelecehan, pelanggaran terhadap ya terkhususnya aja lininya aja ya Bu ya, kita masih bisa melihat patriarki gitu loh. Iya, budaya patriarki Ya, itu. padahal harusnya kalau misalnya memang ditaruh yang sudah bagus, harusnya paling tidak di patriarki saja kita udah bisa paham konteksnya. Tapi mungkin patriarki itu bisa terkikis kalau generasi yang di atas sudah. Iya benar. Tapi kalau terus kita bangun terus seperti itu ya agak susah juga ya. Iya. Nah Kak, kita tidak ingin berkecil hati, kita tidak ingin negatif thinking ya. Kita masih punya harapan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita membangun harapan. Ya betul. Jadi tidak boleh sampai purna gerakan gitu loh Bu. Tetap harus membangun, tetap harus membahas isu-isu ini, karena isu ini tuh
bakal terus menjadi sorotan ke depannya, apalagi isu yang membahas soal perempuan. Saya pernah baca kalau isu terkait perempuan itu tidak akan pernah habis diulang oleh zaman. Nah, jadi harapannya ya tidak ada perempuan saja yang menyoroti, tetapi laki-laki juga. Gitu. Nah, kedepannya nih Kak, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita bisa bersinergi dari ketiga belah pihak ya Kak ya. Dari Kakak ini kan punya gerakan sendiri, saya ada gerakan, Kakak ada gerakan. Kira-kira apa yang akan kita satukan Kak? Ya, kalau menurut Kakak ini Pertama sih ini apa sih, yang bisa kita lakukan untuk iya. membuat ini? Pertama kita harus bersinergi antar lembaga terkait. Bahkan bukan terkait aja sih, semua lembaga itu wajib mendukung. Apalagi kalau bicara soal kekerasan seksual, Bu. Kekerasan pelecehan seksual baik perempuan maupun anak, itu tuh semua lembaga wajib mendukung tanpa terkecuali, Bu. Karena kita bicara soal masa depan. Terutama justice ya, justice itu yang harus kita Ya, perjuangkan jangan ya sampai kan? juga karena viral baru diusut. Itu sih yang saya Tapi sangat tampaknya sayangkan. ini bakal masih jauh perjuangan kalau tanpa viral. Nah, mungkin tugas kita adalah bagaimana viral. Ya, benar. Ya, Dan juga ini Bu, memberikan pemahaman. Karena kita yang paling pertama itu memberikan pemahaman. Apalagi kita bicara soal dunia digital Bu ya, kita bisa membuat konten-konten, salah satunya konten di S-Media Kreatif, bisa membuat ini konten-konten yang bermanfaat yang sifatnya edukasi. Mungkin kita bisa ini ya, kita kedepannya bisa mengangkat ya kayak mengangkat mungkin seseorang yang bisa kita bawa untuk speak up ya Kak ya. Ya, jadi ya Kak, kalau dari aku pribadi sih harapannya ke depan itu tadi benar dari Kak Kimi, itu bukan hanya satu sektor, dua sektor, tapi memang semua sektor itu wajib untuk terus mensuarakan terkait dengan kekerasan maupun pelecehan, dan perlu aku tegaskan lagi, kekerasan dan pelecehan itu tidak hanya terjadi kepada perempuan tetapi laki-laki juga. Jadi karena aku juga sedikit aware isu gender Ibu, jadi aku harapannya laki-laki itu jangan pernah malu juga ketika laki-laki mendapatkan kasus pelecehan ataupun kasus kekerasan. Laki-laki itu jangan malu untuk menyampaikan, tapi tetap karena pelecehan ini bukan hanya untuk perempuan saja tetapi laki-laki juga gitu. Jadi nanti harapannya ke depan tetap bersuara, tetap terus menyampaikan, dan aku yakin memviralkan itu juga benar Bu. Tapi kembali lagi teman-teman, sebelum memviralkan alangkah lebih baiknya teman-teman mencari tahu dulu informasi yang lebih dalam, lebih lanjut, karena nanti ketika ditanya ternyata tidak tahu kan kita malu ya. Jadi teman-teman di budaya membaca juga teman-teman harus terapkan. Jadi sebelum viral paling tidak teman-teman harus membaca dulu. Untuk teman-teman siapapun dimanapun berada, laki-laki ataupun perempuan, ketika mendapatkan kekerasan secara verbal maupun secara nyata, ya kan, secara fisik ya, untuk tidak takut bersuara, atau kalau tidak minimal kita kasih tempat kali ya kan, kita kasih tempat untuk kita akan menjamin ya Kak ya keamanannya untuk ditutup informasinya ya, identitasnya. Mungkin Kakak bisa menyampaikan di mana sih bisa mendapatkan tempat aman? Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pelecehan, ada begitu banyak sebenarnya, khususnya di Samarinda, ruang aman yang bisa teman-teman dapatkan. Kita untuk lembaga sendiri itu kita ada TCPPA yang memang itu selalu mengawal isu-isu terkait dengan perempuan dan anak. Kemudian ada banyak lembaga-lembaga lainnya yang mungkin bisa teman-teman laporkan media. Misalnya kalau misalnya memang teman-teman butuh kasus untuk diviralkan seperti itu, bisa juga ke orang-orang terdekat teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah bungkam, jangan pernah merasa sendirian, karena masih banyak orang-orang yang care dan peduli ke teman-teman semua.
terkhususnya lagi untuk kami para penggerak yang tentunya Akan memberikan bantuan ya, Kak, ya? Iya, kami pasti Pendampingan. akan Pendampingan. selalu mendampingi teman-teman, dan ini kembali lagi kepada teman-teman Sebenarnya. Jadi tetap bersuara. Ya, oke. Kakak ini juga. Ya, yang saya ingin berpesan juga kepada korban atau calon pelaku untuk bisa bertindak, untuk berpikir dua kali untuk jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali, dan juga untuk para korban-korban baik terdeteksi maupun tidak terdeteksi. Saya harap saya harap juga berani speak up, terkhusus itu korban, speak up, jangan pernah takut untuk speak up, jangan pernah takut untuk berbicara, karena bagaimanapun juga Karena mungkin masih banyak juga yang tidak berani bersuara. benar, masih banyak. Nah, makanya saya cuma ingin berpesan untuk tetap mensuarakan kasus ini, mensuarakan isu-isu terkait dengan perempuan dan anak, terutama isu-isu pelecehan maupun kekerasan seksual, karena ini sangat penting demi menjaga masa depan anak-anak kita. MC. Terima kasih kakak. Kayaknya kalau kita bicara mungkin sampai besok pagi dan kita ingin ngomong masalah itu ya. Sebagai apa namanya sebagai intinya ya. Intinya kalian jangan pernah takut untuk bersuara. Kami pun dari S-Media dan bersama kakak-kakak ini akan menampung apapun keluhan kalian, Aspirasi dan aspirasi. Jangan sampai merasa malu untuk mengungkapkan, karena itu akan mempengaruhi mental kedepannya, masa depan kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi kita di mungkin kesempatan yang lebih bagus lagi, dan semoga apa yang kita lakukan akan berdampak walaupun itu kecil untuk seluruh masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak.